Di Mandiri itu kita taruh 55 triliun, BRI 55 triliun, BTN 25 triliun, BNI 55 triliun, BSI 10 triliun. Memberitahu ke teman-teman, dan kemarin saya janji akan mengembangkan dana 200 triliun perbankan. Ini sudah diputuskan dan siangnya sudah salurkan ya. Jalan pasti. Dengan prinsip ini kita kirim ke 5 bank: Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI. Di Mandiri itu kita taruh 55 triliun, BRI 55 triliun, BTN 25 triliun, BNI 55 triliun, BSI 10 triliun. Itu jadi dananya akan kita kirim. Sudah saya setuju tadi pagi, bentar lagi dikirim sama dia. Kamu jangan siap rapat di atas ya. Akan balik lagi kirim. Jadi saya pastikan dana yang 200 triliun masuk ke sistem perbankan hari ini, dan mungkin banknya habis itu bingung berpikir nyalurin kemana. Pasti pelan-pelan akan diterima sehingga ekonomi jadi sebagai. Oke, itu dari saya pendek saja. Ada pertanyaan? Pak, pertimbangannya kalau untuk BSI 10 triliun itu apa Pak? Dibandingkan Mandiri dan yang lain kan 50 triliun Pak. Size banknya dan kenapa BSI ikut, karena dia satu-satunya bank yang punya akses ke Aceh, supaya dananya bisa juga dimanfaatkan di Aceh sana. Oke. Pak, nanti itu ditaruhnya itu duit pemerintah itu dalam bentuk deposito atau apa sih Pak? Apa Mungkin namanya? bisa dijelaskan. Deposit on call, artinya bukan time deposit tapi semacam dekat-dekat, ya kan cukup seperti giro, cukup liquid. Nggak ada. Terus on call, tapi kita bisa hitung kan seperti apa likuiditas kita, jadi harusnya di perbankan cukup aman kalau mau uang itu. Pak, aturannya bentuknya apa ya? Kapan Pak ditaruh di tempat? Sore ini udah masuk. Sore ini. Pak, aturannya bentuknya apa ya Pak? Nggak ada PMK? aturan khusus. Oh, PMK atau aturan? KMK dikit untuk internal aja KMK. Tapi KMK. untuk banknya nggak ada aturan. Oh. Pak, ada alasan nggak banknya tidak memakai untuk beli SDN itu perlu ada aturan juga nggak Pak? Kita himbau seperti itu. Himbau Pak, bukan aturan. Ya kalau nggak ikut awas. Sudah ada Keputusan itu. Jadi kan tujuannya supaya mengalir ke real sector utamanya. Pak, ada pengawasan nggak Pak realisasi kreditnya nanti dari Nggak ada. Begini, kalau dia nggak pakai dia rugi sendiri. Karena ada cost, Pak. Kita 4% ya costnya. Kalau dengan keluarga kredit kan dia harus bayar uang kos itu. Dia pasti akan mereka pasti akan berpikir keras untuk menyalurkan dana itu. Pak, kalau saya lihat di LKPP kan saldo pemerintah di 2024 457 triliun Pak. Nah sebelumnya kan sudah dipakai oleh Koperasi Desa 16 triliun dan dipakai untuk defisit tahun ini sebesar 58 triliun Pak. Berarti sisanya jika dikurangkan dengan 200 triliun itu sisanya tinggal 155 triliun Pak, saldo yang tersisa di BI. Ada lebih dari itu karena selain itu kan ada juga anggaran yang belum dipakai tahun ini. Jadi angkanya bergerak terus. Oke, tapi ada besaran nggak Pak sisa setelah dipakai 200 triliun ini sisa berapa di BI? Ini yang kita pakai berhasil Pak. Iya, Pak. Enggak, uang kita aja tapi dipindahin. Jadi betul-betul variasi tergantung itu dari pendapatan pajak kita. Tapi saya yakin begini, begitu ekonomi jalan, pajak juga akan masuk lebih besar. Jadi saya nggak takut terhadap likuiditas pemerintah misalnya. Pak, karena bentuknya deposit call, jadi dana ini bisa, maksudnya kan karena berkurang misalnya itu kan dana emergency. Jadi kalau sekarang ada defisit, Ini bukan dana emergency, dana punya pemerintah yang biasanya dipakai untuk membelanja tapi belum membelanjakan, sementara dari bank sentral. Jadi perbankan nggak bisa memiliki akses ke dana itu. Kalau saya tadi komersial bank kan, bank bisa memakai itu kalau kita belum pakai.
Tujuannya itu menciptakan likuiditas di sistem finansial sehingga mereka terpaksa memberi kredit dan ekonomi akan bergerak. Hasil pertemuan dengan Pak Presiden, apa saja yang dilaporin? Kita melaporkan hasil proses diskusi dengan anggaran dengan DPR, itu aja. Tapi ini kan masih diputuskan di DPR, jadi angka-angka masih didiskusikan, jadi belum putus. Tapi kita laporan progresnya seperti apa. Tapi tadi yang dilaporin kan soal anggarannya, bahannya atau Soal perubahan anggaran yang mungkin terjadi, tapi saya belum bisa bicarakan karena masih didiskusikan dengan DPR. tapi itu baru anggaran UPNP aja Pak, bukan keseluruhan. Dengan Presiden tadi, Nah, itu yang ke Presiden anggaran UPNP aja atau APBN keseluruhan? APBN keseluruhan. Masih didiskusikan. Nanti kalau saya ngomong duluan, nggak boleh salah katanya. Masih didiskusikan. Sudah setuju. Bukan itu jadi sistemnya bukan saya ngasih pinjam ke bank dan lain-lain. Ini seperti Anda naruh deposito di bank. Kira-kira gitu kasarnya. Nanti penyalurnya terserah bank. Tapi kalau saya pakai ya saya ambil. Tapi nanti diupayakan nanti penyalurannya ke bukan dibelikan sun lagi atau satu lagi tidak lupa sun, dan kita minta ke BI tidak diserap uangnya, jadi uangnya betul-betul ada sistem perekonomian sehingga ekonominya bisa jalan. Itu supaya bank lebih banyak menyalurin kredit ke masyarakat atau ke perusahaan dan industri. Tujuannya supaya bank punya duit banyak cash tiba-tiba dan dia nggak bisa naruh di tempat lain selain dikreditkan. Jadi kita memaksa market mekanisme berjalan. Ya, inflasi terjadi kalau pertumbuhannya di atas laju pertumbuhan potensial. Kita 6,5 atau lebih. Kita masih jauh dari inflasi. Jadi kalau saya injek stimulus ke perekonomian, harusnya kalau ekonominya masih di bawah di 5%, masih jauh dari inflasi. Itu yang disebut demand pull inflation, dan itu masih jauh dari situ kita. Sejak krisis kan kita nggak pernah tumbuh 6,5%. Jadi ruang kita untuk tumbuh lebih cepat terbuka lebar tanpa memancing inflasi. Pak, ini kan tadi ngobrol anggaran APBN secara keseluruhan Pak. Ini kan banyak badan-badan menteri baru dibentuk juga Pak. Kayak kemarin Badan Otorita Tangguh Laut, terus ada yang di bawah Pak Mendikti juga itu. Bagaimana Pak melihatnya Pak? Ini apakah butuh tambahan besar gitu Pak untuk? Enggak, saya pikir udah diakomodasi dalam anggaran anggaran yang sudah ada, tambahannya nggak terlalu besar. Tapi bukan itu yang jadi concern utama kita. Yang concern utama tadi adalah yang ditanya oleh Mbak itu, apakah ada dana tambahan ke daerah atau tidak? Kalau ada berapa? Itu yang sedang kita hitung. Wah, bocor ya dia? Belum tahu, masih kita diskusikan dengan DPR. Ya, nggak ada. Kita nggak akan pemotongan lagi. Kita akan cenderung menjalankan kebijakan fiskal yang mendorong pertumbuhan ekonomi.